Teman sekalian, mohon izin kami atas arahan Bapak Presiden, pemulihan dan tentu membangun resilient atau ketahanan pasca bencana ini. Kami bersama Bapak Menteri Saintek, Prof. Rian, sedang mempromosikan, sebenarnya bukan sedang, tapi dalam penguatan, karena beberapa langkah telah kita lakukan bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa paling tidak 3 provinsi telah mengalami bencana dengan berbagai kompleks faktor, mulai dari antropogenik, dari adanya perubahan tutupan hutan menjadi tidak hutan yang cukup serius, kemudian geomorfologi kita di bagian Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masih interseptal, masih muda dan labil, kemudian yang terakhir adanya perubahan iklim dengan ditandainya siklon tropis Senyar yang berada di akhir November kemarin, yang kemudian membawa curah hujan yang cukup sangat tinggi. Jadi ini 3 komponen ini yang memperparah terjadinya bencana, dan ini harus segera kita tangani. Beberapa langkah telah kami rumuskan dengan Bapak Menteri Dikti Saintek, bahwa langkah-langkah penanganan ini mesti berbasis saintek, jadi berbasis eksakta yang bisa memproyeksikan potensi-potensi dari apa yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya. Jadi di tahap awal kita telah menyusun, dan ini sedang berjalan, rapid assessment. Jadi rapid assessment ini akan memberikan rekomendasi dari kita berdua, dari expert dari Kementerian Dikti Saintek, dengan melibatkan puluhan university dan puluhan expert bersama teknokratif yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan arahan lokasi rehabilitasi, baik itu untuk pemukiman maupun rehabilitasi untuk lahan pertanian. Jadi ini penting sehingga pada saat kemudian hunian menetapnya nanti terbangun, ini jauh dari potensi bencana. Ini menjadi sangat penting, sehingga rapid assessment ini kami harapkan bisa selesai di Januari 2026. Dan ini sedang susun. Jadi rapid assessment dilakukan melalui 2 skema, yaitu penentuan kesesuaian lokasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama expert, kemudian perencanaan layout kotanya, layout pemukimannya bergabung dengan ikatan ahli perencanaan Indonesia. Jadi ini kita susun, kita harapkan bulan Januari sudah selesai. Kemudian dari sisi landscape, dari sisi kawasan, dari sisi daratan, maka kita bersama Pak Menteri Dikti Saintek akan melakukan evaluasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLAS) yang menjadi landasan penyusunan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam hal ini adalah terkait dengan tata ruang. Jadi tata ruang di 3 provinsi tersebut apakah telah memenuhi kaidah kajian lingkungan hidup strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Kementerian Dikti Saintek waktu itu. Ini sudah lama, jadi kita akan review apakah tata ruang yang telah ditetapkan hari ini di 3 provinsi tersebut telah sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis yang telah ditetapkan, divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian bila mana itu telah sesuai, maka kita akan membandingkan antara tata ruang wilayah provinsi di masing-masing 3 provinsi tersebut dengan faktual di lapangan. Jadi faktual di lapangan untuk melihat gap permasalahan dalam rangka meningkatkan kapasitas lingkungan kita, termasuk upaya-upaya nantinya yang akan kami sebutkan belakangan. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan antara gap tata ruang dengan gap yang terjadi. Jadi apakah kalau memang tata ruangnya sudah selesai, tetapi bencana yang timbul cukup sangat berat ini, maka tentu ada yang salah di perencanaan. Jadi 3 tahapan ini kita susun dalam waktu 3 bulan dari sekarang, ini harus selesai. Jadi kajian lingkungan hidup strategis yang akan mengevaluasi tata ruang akan kami selesaikan dengan Pak Menteri Dikti Saintek paling tidak di bulan Maret nih Pak. Ini harus selesai. Kita mengerahkan seluruh komponen university yang ada di tanah air untuk mengeroyok ini. Jadi kita akan mengeroyok bersama-sama sehingga kajian sainteknya sangat tinggi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan evaluasi persetujuan lingkungan, seperti mana standar setiap terjadi bencana, baik itu lokal maupun dengan yang sangat berdasar ini,
maka kajian lingkungan wajib dievaluasi. Jadi evaluasi dilakukan kepada level personil lingkungan, baik itu AMDAL maupun UKL UPL. Jadi untuk AMDAL dan UKL UPL yang berbasis landscape dan ekstraksi mineral batubara ini akan dilakukan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan dengan sangat cepat dan hati-hati melalui analisis, melalui audit lingkungan. Jadi audit lingkungan saat ini sudah berjalan, terutama di Sumatera Utara. Audit lingkungan ini akan memberikan gambaran detail terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya bisa dihindari. Ini dengan demikian audit lingkungan ini akan kita lakukan hampir pada lebih dari 100 unit usaha di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Jadi ini tentu akan berakhir tidak bisa cepat, hampir 1 tahun. Namun demikian yang penting, yang besar-besar akan kita minta selesai di bulan Maret ya Pak, bulan Maret, sehingga kita bisa kemudian menindaklanjuti apakah dengan pendekatan pidana, apakah dengan pendekatan gugatan perdata, atau dengan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Jadi ada 3 sanksi multidos yang akan ditempuh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan kajian yang dirumuskan oleh para ahli di bawah arahan dari Bapak Mendikti Saintex. Jadi langkah itu yang kita lakukan. Jadi 3 langkah tadi, mulai dari rapid assessment, kemudian evaluasi kesesuaian pelaksanaan KLAS, kemudian evaluasi dukungan lingkungan melalui audit lingkungan. Audit lingkungan ini tidak bisa dihindari, semuanya wajib audit lingkungan karena terjadi perubahan landscape yang cukup sangat dramatis, baik karena antropogenik berupa perubahan tutupan hutan menjadi non hutan, maupun karena hujan yang cukup deras, kemudian sifat tanah geomorfologi kita yang tidak mampu untuk kemudian beradaptasi dengan ini. Jadi 3 hal komponen ini benar-benar akan merubah seluruh tapak dari persetujuan lingkungan kita. Ini untuk yang dalam skema perizinan. Yang di luar skema perizinan atau kita biasanya kami dengan Pak Menteri menyebutnya non point source itu oleh masyarakat. Jadi adanya perubahan tutupan hutan yang cukup luas, tentu perlu penguatan tata lingkungan melalui proyek-proyek yang memang harus sangat intensif kita laksanakan kembali, mulai mempertahankan yang ada, kemudian melakukan rehabilitasi, reboisasi, kemudian teknik-teknik lain yang diperlukan. Kemudian yang terakhir tadi, penegakan hukum akan kita lakukan dengan berbasis benar-benar esekta dan spasial secara berjenjang. Jadi langkah itu yang akan kita lakukan bersama, sehingga karena ini skalanya sangat besar, maka kerjasama dengan Menteri Dikti Saintes ini menjadi hal yang paling penting, mendasar, sehingga dukungan expert yang sangat mumpuni akan kita bangun bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dikti Saintex. Menteri Lingkungan Hidup tentu tidak akan mengambil kesimpulan tanpa kajian-kajian ilmiah, karena yang diatur adalah tata laksananya. Tetapi kajian ilmiah itu nilainya subjektif expert. Jadi kalau expertnya tidak memberikan ini, kita menimbangnya mungkin akan kemudian mempunyai standar yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan kajian ilmiah pada semua sisi yang saya sebutkan tadi. Semuanya berbasis eksakta yang kemudian pembuktiannya bisa kita lakukan secara ilmu pengetahuan. Jadi mungkin itu, jadi ilmu pengetahuan akan menyatakan sejujur-jujurnya apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya. Mungkin dari saya itu, dan saya sekali lagi terima kasih. Mohon izin, ini sudah memasuki masa penanganan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi semua kajian-kajian segera berjalan sambil kami berterima kasih terkait dengan penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh tim yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Kami mengapresiasi sepenuhnya, dan hari ini kami dengan Dikti Saintex kemudian menyusun ketahanan landscape-nya melalui norma-norma instrumen yang dimiliki di kewenangan kami masing-masing. Mohon izin Pak Menteri. Yang kami hormati Pak Menteri Lingkungan Hidup, jadi hari ini kami finalkan setelah beberapa kali pertemuan, demikian dari Dirjen kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Ini adalah salah satu kebutuhan nasional yang strategis, yang memang membutuhkan cukup banyak jumlah yang berasal dari ahli-ahlinya, yang memang itu ada di perguruan tinggi, apakah itu dosen maupun guru besar. Karenanya kami menghargai dan kami mengapresiasi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang telah mengundang kami, kemudian melibatkan, dan kita akan
meminta melalui rektor-rektor yang ada untuk bisa memberikan nama-nama dosen maupun guru besar yang memiliki keahlian di bidang-bidang yang terkait. Jadi ada mulai dari barangkali bidang kehutanan, lingkungan hidup sudah pasti, hidrogeologi, sipil, tata ruang, dan lain-lainnya yang masih terkait. Ini kita akan libatkan dalam satu tim multidisiplin, dan juga nantinya tim ini tentu akan berada dalam arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian-penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmu pengetahuan sains dan teknologi, sehingga mereka akan memberikan hasil kajian seobjektif mungkin. Jadi tentu yang akan kita libatkan pertama kali adalah dosen-dosen maupun guru besar yang berada di wilayah yang akan kita lakukan kajian-kajian ataupun audit tersebut. Meskipun begitu, jika nanti masih ada expert-expert yang dibutuhkan, kami sudah berbicara dengan beberapa rektor dan mereka juga sudah bersedia, baik itu berasal dari Pulau Jawa maupun dari Sumatera bagian selatan dan dari daerah Indonesia yang lainnya juga semuanya berkenan untuk memberikan para pakar-pakar di bidangnya, dosen-dosen dan guru besar untuk terlibat dalam tim yang akan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup ini. Kemudian tadi juga kami sudah melakukan pembicaraan terkait dengan bagaimana adanya jaminan begitu ya, ataupun keadaan yang membuat teman-teman dosen dan guru besar ini tidak akan dipermasalahkan kemudian hari kalau kajian-kajiannya barangkali nantinya akan memiliki efek-efek hukum pada pihak-pihak yang ada di wilayah tersebut. Kami tadi sudah bicarakan, sudah ada dasar hukum yang cukup kuat gitu ya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32, Permen LH juga sudah ada. Jadi sudah cukup banyak aturan-aturan hukum yang akan bisa melindungi teman-teman dosen maupun guru besar yang nantinya terlibat melakukan berbagai kajian, penelitian maupun audit terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup ini. Jadi kami berharap tim ini yang memang sudah beberapa kali melakukan pertemuan awal akan dapat segera bekerja dan diharapkan ini menjadi salah satu sumbangsih perguruan tinggi maupun dosen-dosen dalam penyelesaian masalah bencana bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia, dalam hal ini bencana di Sumatera ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tolong Pak bantu Pak. Ya, Pak. Update Pak sebentar Pak. Kerugian negara seperti apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman media. Sekali lagi telah mempercepat langkah-langkah yang kita harus lakukan di lapangan. Jadi minggu kemarin tim ahli telah turun ke lapangan hampir 2 minggu untuk melakukan pengambilan data lapangan, pengukuran dan pengambilan sampel-sampel yang hari ini sudah masuk di dalam laboratorium. Jadi pelaksanaan kegiatan untuk di Das Batangtoru telah lebih awal dilakukan. Jadi di Das Batangtoru itu sebagaimana kami sampaikan itu ada 89 unit entitas yang saat ini sedang di dalam pendalaman Kementerian Lingkungan Hidup. Kepada semuanya telah kita berikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan dan dilakukan audit lingkungan. Jadi 2 hal ini paralel. Pertama, audit lingkungan segera jalan, kemudian dari sisi ekspor juga sudah melakukan langkah awal. Jadi nanti dari audit lingkungan tadi akan menjurus kepada 3 hal, yaitu sanksi administrasi paksaan pemerintah, kemudian gugatan perdata, dan pengenaan pidana. Jadi pengenaan pidana tentu kita maklumi harus kita ambil pada saat kegiatan ini mempunyai pengaruh kasualitas yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Ini
memang akan kita dekati dengan pidana. Jadi untuk yang Sumatera Utara yang gede-gede sudah selesai di dalam minggu ini. Kemudian tim hari ini sedang di Sumatera Barat ada 17 unit yang saat ini sedang dilakukan verifikasi lapangan. Jadi ada kegiatan suatu semen, kemudian tambang, kemudian ada perumahan, ada perkebunan sawit. Ini sedang kita lakukan verifikasi lapangan 17 dari sekitar 50-an. Jadi ini sedang berjalan untuk di Sumatera Barat. Kemudian untuk Aceh sedang dilakukan pengawasan tidak langsung karena melihat aksesnya memang tidak sederhana di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, sehingga kajian tidak langsung sedang dilakukan dengan sangat intensif dengan melibatkan seluruh unsur yang tadi disampaikan Bapak Menteri. Kita bersama-sama untuk merumuskan hasil kajian langsung. Nanti hasil itu akan didalami melalui verifikasi lapangan. Nanti karena Aceh yang terdampak cukup besar ya, hampir 4,5